Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Kali ini saya membuat buket yang berisi kopi dan bumbu masakan. Ini pesanan seorang ibu untuk hadiah ulang tahun ibu RT-nya. Ini buketnya ukurannya cukup besar. Ini isinya ya teman-teman, beberapa bumbu masakan dan kopi saset. Pertama, ketika kita membuat buket, yang harus dilakukan adalah merancang isinya. Ini sudah saya rancang susunan isinya. Selanjutnya, beri tusuk sate pada masing-masing isi buket. Ini tusuk satenya pastikan yang tajam ada di bawah ya teman-teman. Kemudian lakban pada bumbu masakan yang akan dibuat buketnya. Tujuan menyusun isi, walaupun nanti pada prakteknya bisa berubah ya teman-teman. Tujuannya agar kita bisa merencanakan dasar buketnya. Ini kita akan membuat dasar buketnya. Saya buat dari karton bekas. Ini karena isinya banyak ya teman-teman, jadi ada karton bentuk segitiganya. Kemudian kita buat potongan karton di bawahnya untuk pegangan buketnya. Isolasi dengan lakban. Selanjutnya kita susun bagian isi yang paling atas ya. Di sini saya memakai 10 saset kopi. Susunannya saya buat 6 dan 4. Jadi untuk susunan pertama ini saya susun 6 saset kopi. Ini direncanakan dulu. Jadi perencanaan dasarnya itu pada bagian atas ini. Ini sudah bisa masuk ya teman-teman untuk ukuran dasarnya. Kemudian kita lakban masing-masing. Ini dilakban masing-masing kopi agar posisinya kuat. Kelebihan kita membuat buket dengan karton ini, pertama tentu saja ekonomis, harganya murah atau bahkan gratis kalau teman-teman mempunyai kardus di rumah. Yang kedua, posisi isinya ini bisa kuat karena masing-masing dilakban, masing-masing isi buket dilakban pada karton dan dihimpit dengan sesama karton. Ini setelah susunan pertama sudah selesai, saya beri potongan karton di atasnya. Tujuannya agar isinya lebih kuat ya karena dihimpit dengan karton. Dan yang kedua, ada jarak antara lapisan pertama dan lapisan kedua. Jadi dengan diberi karton seperti ini nanti akan ada jarak antara susunan lapisan kopi pertama dan susunan lapisan kopi kedua. Ini selanjutnya susunan kedua 4 saset kopi. Ini 4 saset kopi sudah dilakban ya teman-teman. Kemudian beri karton lagi. Apabila kita memakai styrofoam tentu tidak perlu diberi layer-layer seperti ini, tinggal kita tusuk saja. Ini karena kita memakai karton, jadi ini saya tumpuk-tumpuk agar tebal. Selanjutnya ini bumbu. Ini karena kurang ada jarak ya teman-teman, kalau saya letakkan langsung bumbunya, makanya ini saya beri karton lagi di atasnya. Jadi untuk teman-teman yang akan membuat buket dengan menggunakan karton, itu sesuaikan dengan isi buketnya. Jadi apabila kurang ada jarak antara layer pertama dan layer kedua, teman-teman bisa menambahkan tumpukan kartonnya. Seperti ini. Ini yang akan saya tempelkan tepung bumbu yang lumayan berat dan tebal, makanya saya beri karton lagi. Ini lakban secukupnya agar posisi isi dari buketnya kuat. Selanjutnya tempelkan ini tepung bumbu yang lumayan berat. Ini jangan sampai menutupi bagian belakangnya, tetapi pastikan kartonnya tertutup ya teman-teman. Jadi tidak kelihatan walaupun kita menggunakan karton. Kemudian ini bumbu yang lebih tipis, lebih
lebih ringan saya letakkan pada sisi kiri dan kanan. Oke, selanjutnya ini menyusun layer berikutnya. Akan saya beri agar-agar. Ini saya beri tumpukan karton lagi agar ada jarak dengan layer sebelumnya. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Ini pastikan kuat. Selanjutnya ini saya coba, ternyata masih terlalu menempel dengan layer di bawahnya. Makanya saya tambahkan potongan karton lagi. Jadi buat teman-teman yang akan membuat buket, sesuaikan saja dengan isi masing-masing. Nih sudah kelihatan ada jarak ya teman-teman. Maksudnya agar-agarnya lebih ke depan, jadi tidak menempel pada layer berikutnya. Selanjutnya ini bumbu masakannya saya tumpuk di samping kanan dan kiri. Ini karena dua bumbu masakan tadi terlalu menempel ke layer berikutnya, ini saya tambahkan potongan karton di atas agar-agar. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Selanjutnya ini bumbu yang tadi yang sudah dirancang tinggal ditempel pada kanan dan kiri. Jadi perencanaan pada awal tadi memang tidak sama dengan hasil akhir ya teman-teman. Jadi pada saat mempraktekkan atau eksekusi kadang-kadang memang tidak sama. Jadi sesuaikan saja dengan buket yang akan dibuat. Selanjutnya ini untuk pegangannya saya buat karton berkeliling. Ini sudah jadi, awalnya ini sudah saya konsultasikan dengan yang pesan. Selanjutnya dia ingin lebih meriah lagi, dia minta ditambah dengan 2 batang coklat beng-beng. Jadi ini susulan sesuai dengan pesanan customer. Saya tambahkan 2 buah beng-beng. Saya letakkan pada kanan dan kiri samping bagian depan. Selanjutnya ini untuk toppernya. Toppernya ini saya memakai batang bunga artifisial ya teman-teman, karena di dalamnya kawat jadi dia lebih lentur, bisa dilengkungkan. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Tersusun seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan karton lagi untuk menempelkan bunga agar posisi bunganya lebih ke depan. Ini beda kalau teman-teman mungkin memakai styrofoam ya teman-teman. Teman-teman bisa mengatur jarak antar layer atau mengatur jarak antar isi dari buketnya. Tetapi karena di sini saya memakai karton, jadi tumpukan karton yang menjadi jaraknya. Ini selpen pertama ya teman-teman. Ini cara mengukurnya, kita ukur ujung atas dan karton pegangan. Untuk menempel selopen di situ kita potong. Jadi untuk memotong selopen sebenarnya tidak ada patokan khusus ya teman-teman, sesuaikan saja dengan kebutuhan buket teman-teman.
Ini saya seling hadapannya emas dan pink agar tidak kelihatan monoton. Ini setengah tadi, setengah selopen, kemudian dipotong ujung bawahnya. Jadi kita memotong selopen sesuai kebutuhan agar tidak terlalu tebal nanti tumpukan selopennya, dan tentu saja lebih mengirit ya teman-teman. Potongan-potongan kecil itu bisa ditempelkan pada buket pada akhir buket nanti. Ini selopen pertama. Untuk membuat buket ini saya membutuhkan 3 selopen ya teman-teman, karena ukurannya agak besar. Oke, ini selopen pertama, kemudian ini selopen kedua, sama seperti tadi, ukur ujung atas dan dimana kita akan menempel pada pegangan buketnya. Kurang lebih seperti ini, kemudian kita potong. Jadi satu selopen tadi sudah saya potong 2, kemudian ini potong bagian bawahnya sesuai kebutuhan, kemudian lipat dan tempel pada kanan dan kiri. Ini selopen kedua. Agar lebih menggelembung, pada bagian ini menempelkan selopennya agak dilekuk-lekuk ya teman-teman. Ini seperti ini. Pada bagian belakang bisa ditempel lurus, tetapi bagian depan, nah ini agak diremet ya teman-teman kalau bahasa Jawanya, agar kelihatan lebih volumis. Ini sudah selopen kedua, ini selopen ketiga. Ukur lagi ya teman-teman, dari ujung agak ke bawah daripada selopen kedua tadi sampai pada tempat menempel pada pegangan. Kemudian dipotong seperti ini. Kita tempel pada bagian kanan dan kiri. Selanjutnya tempelkan kertas tisu pada bagian depan. Ini fungsinya untuk menutupi karton agar tidak kelihatan dan agar buketnya kelihatan lebih menggembung. Selanjutnya ini potongan tadi, potongan bawah-bawah itu ya teman-teman. Ini saya letakkan pada bagian kanan dan kiri. Jadi potongan-potongan kecil tadi bisa ditempel pada bagian kanan dan kiri. Ini sudah layer keempat dari potongan selopen sebelumnya. Jadi ini belum menambah selopen. Oke, udah kelihatan cantik ya. Pada pegangannya tutup dengan kertas putih ya teman-teman. Selanjutnya ini potongan selopen sama yang tadi. Jadi kan ada 3. Ini potongan selopen yang kedua. Tadi agak lebar, jadi ditempel pada bagian depan. Untuk cara menggulungnya atau melipat selopen, teman-teman bisa menyesuaikan dengan besarnya buket teman-teman. Jadi dicoba saja digulung atau dilipat seperti apa, tempel. Kalau sudah kelihatan cocok, bisa tinggal aplikasi. Ini selopen, potongan selopen terakhir ya.
yang kecil ini saya potong-potong kecil-kecil untuk saya letakkan di bagian depan kertas tisu. Tadi 3 selopin sudah habis, ini saya mengambil selopin setengah selopin. Untuk bagian ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah selopin untuk membungkus pegangan. Kenapa? Karena pegangan ini kan panjang, jadi itu dulu yang perlu diperhatikan. Perlu dipotong dulu. Ini saya potong sesuai dengan panjang pegangan. Oke, selanjutnya nih saya ambil, dicoba dulu pada pegangannya ada sisanya. Kita potong saja sesuai kebutuhan. Karena sisa-sisa ini bisa ditempel agar buketnya lebih menggelembung. Ini sisa yang tadi yang kecil saya tempelkan pada bagian atas bagian belakang. Jadi tidak kelihatan sambungan selopinnya. Di video kurang kelihatan ya teman-teman. Selanjutnya potongan yang kecil lagi saya tempel di bawah. Ini ada potongan kecil-kecil saya tempelkan di bagian depan. Jadi kalau ada potongan selopin kecil-kecil, teman-teman bisa tempel-tempel di depan agar kelihatan lebih volumis, lebih menggelembung. Ini selopin motif pertama tadi sudah habis. Saya sambung dengan selopin warna senada tetapi polos. Oke, sudah selesai. Selanjutnya pasang selopin yang sudah dipotong tadi untuk pegangannya. Sudah selesai. Ini tadi potongan panjang yang bagian bawah tadi ya teman-teman. Kita buat seadanya saja ini agar kelihatan lebih menggelembung bagian bawahnya. Saya tempelkan seperti ini. Kemudian dilakban pada bagian yang akan tertutup pita. Selanjutnya ini tutup bagian sambungan pegangan ya teman-teman dengan menggunakan pita berkeliling. Selanjutnya ini kita membuat hiasan pita. Ukur kebutuhan pita sesuaikan dengan buket teman-teman. Ini kita lipat bolak-balik sebanyak 2 atau 3. Kalau teman-teman menerima pesanan ekonomis cukup 2 bolak-balik sudah cukup. Tapi kalau inginnya lebih mewah lagi bisa sampai 5 bolak-balik. Ini saya memakai 4 bolak-balik karena buketnya agak besar. Ini yang keempat dan ini yang kelima. Ini saya memakai 5 ya. Oh, keempat, 4. Kemudian ini potong. Ini pegang bagian tengah ya teman-teman. Lipat menjadi 2. Potong kanan dan kiri. Hati-hati memotongnya, jangan sampai terputus pitanya. Oke, selanjutnya kita ikat dengan pita tadi. Gulungan pita lipat menjadi 3, kemudian diikat kuat. Oke. Selanjutnya tata pita ke depan dan ke belakang. Ini kelebihan kalau kita memakai pita kertas ya teman-teman. Ini saya memakai pita kertas, pitanya lebih menggelembung.
Tetapi jeleknya kalau kekurangannya kalau memakai pita kertas ini kalau sudah terlipat dia tidak menggelembung lagi. Jadi ada bekas lipatan. Jadi memakai pita ini apabila ada buket dadakan. Jadi langsung dipakai oleh customer. Ini buketnya sudah jadi, cantik sekali. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan kreasi V. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih.